Lu pernah nggak ngeliat drama atau cerita gitu yang isinya tuh nggak masuk akal gitu? Misalnya nih ya, ini ada orang nih, orang jalan, di jalan tuh nemu dompet. Nah, habis itu dompet tuh dibalikin ke orangnya. Nah, habis itu dia dapat imbalan dikenalin sama putri yang punya dompet buat dinikahin. Bentar, itu masuk akal nggak sih? Kalian pernah denger gak cerita kayak gitu? Kalau gak pernah ya karena ini cuma cerita khayalan gua doang sih. Ya. Oke, oke, oke. Anggap cerita ini beneran ada di dunia dan ada kisah nyata. Ya mungkin kalau dipikir-pikir mungkin ada gitu yang begini, tapi mungkin nggak segampang itu gitu. Nggak segampang tiba-tiba ngasih dompet, tiba-tiba dapat putrinya, itu kayak nggak masuk akal gitu. Dan kenapa gitu gua nyeritain kisah ini gitu ke kalian? Ya pasti kalian udah tahu lah gua mau bahas apaan. Udah dilihat dari thumbnail gitu kan juga udah kelihatan gitu kan. Gua mau bahas 10 cara menemukan dompet di jalan dan dapat putri orang yang punya dompet. Ya bukan lah bodoh. Nah, gua mau bahas tentang dompet gua yang pernah hilang. Ya, dompet gua ini pernah hilang itu saat gua masih kelas 9 SMP. Gua mau tanya, wajar gak sih kelas 9 gitu udah pegang dompet gitu? Gua kurang tahu ya. Karena gua udah minta ke mak gua itu buat beliin dompet biar enak gitu buat nyimpen duit. Ya kalau ada isinya sih. Ya begitulah. Nah, cerita dompet gua yang hilang ini bakal gua ceritain secara urut dari awal hingga akhir secara kronologis, morfologis, tesis, diakronis, dinamis, fotosintesis. Yang disingkat KMTDDF. Yang artinya gua nggak tahu. Semua ini berawal pada hari Minggu pagi. Hari itu gua ada rencana sama teman-teman gua buat renang bareng. Nah, pada saat itu gua tuh sebenarnya masih ngantuk gitu, masih pengen santai-santai gitu. Kan hari Minggu gitu. Gue belum pengen bangkit dari kasur gitu. Dan tiba-tiba teman gua manggil, Mero, woi Mero, Mero. Apaan? Lah, lu masih ngantuk? Kita ada rencana renang loh. Iya kah? Oh, oke oke. Bentar bentar, 5 menit. Oke guys. Dan abis itu kita langsung OTW gitu ke rumah teman gue yang satunya buat kumpul bareng. Nah, abis semua ngumpul, kita pun langsung OTW ke tempat renangnya. Dengan kecepatan motor 24 km per segi itu pun, kita pun sampai gitu ke tempat renangnya. Nah, abis itu kita masuk dan siap-siap buat renang. Nah, suasana masih aman nyaman gitu, masih enak gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, gue tuh jago renang gitu. Kalian nggak percaya? Gue pun kalau diadu renang sama Aquaman pun dia kalah gitu. Dia insecure, dia balik ke daratan dan dia gak pengen nyentuh air lagi gitu. Nah, kalian nggak percaya? Nih, gue buktiin. Renang gini doang tuh gampang gitu. Ya, sepertinya nggak gitu juga sih. Ya, oke lah. Nah, sekitar 30 menit sampai 1 jaman kita berenang, kita pun akhirnya udahan gitu berenangnya. Habis itu siap-siap buat ke tempat selanjutnya. Gua sama temen-temen gua tuh biasanya habis renang tuh pergi ke warung gitu, ke warung yang sebenarnya agak jauh sih, tapi ya karena kita biasa nongkrong di situ ya kita ke situ gitu. Nah, kita tuh makan-makan santai gitu di sana, mabar, macem-macem lah pokoknya. Nah, karena lumayan bosen, akhirnya kita pun nyari jajan gitu, keliling-keliling kota gitu. Gue sama beberapa teman gue itu keliling-keliling gitu, keliling buat nyari tempat yang rame orang jualan. Nah, habis keliling beberapa menitan, ada kita ketemu di satu tempat gitu yang lumayan ramai penjual. Nah, ini nih, karena ramai penjual, gue bingung gitu. Enaknya beli apaan? Gue sebenarnya kalau mau beli jajan gitu, sebenarnya gue ada 3 kriteria gitu yang harus dipenuhin. Nah, yang pertama tuh yang antri dikit. Ya, sebenarnya ini alasan umum gitu ya kan. Karena kayak gini nih, misal itu ada orang jualan, tuh makanannya tuh enak gitu. Tapi yang antri tuh rame gitu. Gua nggak mau ngabisin waktu doang cuma buat satu makanan doang gitu. Gue malah lebih milih makanan yang biasa aja dan yang antri dikit. Nah, yang kedua, yang kedua, kayaknya cuma satu dua dah. Yang dua tiga tuh gua kurang tahu. Nah, karena di sana rame yang jualan gitu dan yang beli juga rame, akhirnya gua milih orang yang jualan cimol. Nah, di situ sebenarnya juga ada yang antri gitu, tapi gak sebanyak yang lain gitu. Akhirnya gua milih di situ. Dan enak-enak aja menurut gua. Dan udah habis kelar beli, gua akhirnya balik ke warung sama teman-teman gua.
Nah, abis semua kelar, gue sama teman-teman gue pun langsung OTW pulang ke rumah masing-masing. Dan udah. Dan habis itu gue rebahan bentar gitu, sambil main HP. Dan gue rasa kayak ada yang aneh gitu. Gue berdiri bentar, gue keliling, lihat sana, lihat sini. Dan gue baru sadar kalau dompet gue hilang. Ya, dompet gua ternyata hilang. Hahaha. Fuck. Gue pun langsung nyari gitu kan, nyari sana, nyari sini gitu. Gue sebenarnya biasa naruh dompet gua tuh di rak buku gitu, tapi gua lihat di rak buku tuh nggak ada. Nah, gua pun tanya mak gua, dan dia juga nggak tahu. Gua angkat kasur, gua angkat rak, gua angkat pintu. Bentar, ngangkat pintu gimana caranya? Pokoknya gue udah nyari sana nyari sini tuh dan akhirnya nggak ketemu gitu. Dan kata emak gue sebaiknya ngiklasin aja gitu. Dan walaupun berat akhirnya gue ikhlasin dompet gue. Seperti gue ngiklasin dia yang alah maka usah galau peluk. Dan ya singkat cerita sudah keesokan harinya dan gue berangkat sekolah seperti biasa. Dan saat udah di kelas, gue pun nyeritain gitu dompet gue yang hilang kepada teman gue. Dan gini. Yang gua tahu, ada dua macam orang itu ketika dia ngedengerin kesedihan temennya. Yang pertama, dia peduli. Dan yang kedua, dan ya temen gua ternyata tipenya yang kedua. Emang teman mantap. Dan ya gua akhirnya mikirin kemana gitu dompet gue yang hilang. Nah, abis gua ngelakuin eksperimen kayang di atas genteng 7 hari 7 malam nonstop, akhirnya gue narik kesimpulan bahwa dompet gue tuh jatuh di jalan saat gue naik motor kemarin. Nah, tepatnya itu saat gue lagi beli jajan gitu. Nah, abis mikirin kemungkinan itu, gue pun langsung berharap gitu ada keajaiban. Misal itu ada orang yang nemu dompet gue dan balikin ke gue lagi. Dan ya, gue akhirnya pulang seperti biasa ya kan. Dan saat gue mau rapihin buku-buku gue bentar, sebenarnya seneng nggak seneng sih dompet gua ketemu. Senengnya ya karena dompet gua ketemu. Dan yang kalau nggak senengnya itu karena kok di sini gitu. Kok bisa? Maksud gua tuh gua udah capek-capek nyari sana nyari sini. Ternyata tuh cuma nyelepit di antara buku gitu. Lu pernah nggak sih kayak ngelakuin sesuatu hal yang gede gitu buat suatu hal yang ternyata tuh lu cuma perlu ngelakuin hal kecil gitu, rasanya kayak agak nyesek dikit sih, tapi ya udahlah akhirnya dompet gua ketemu. Yeay. Yeay. Oke, akhirnya kelar. Dan oke, sumpah gua nggak bohong, video ini tuh gua ngerekam suara tuh tanpa skrip anjir. Gua sebenarnya mau pakai skrip tapi gua udah males gitu, udah cukup capek gitu, lumayan capek buat bikin skrip. Ya udahlah, gua ngomongnya sesuai yang ada di imajinasi gua doang, itu langsung gua keluarin gitu. Dan sebenarnya itu nggak kurang efektif ya, menurut gua itu kurang efektif. Dan ya buat kalian yang udah nonton makasih ya, buat yang udah ngikutin gua. Dan oke, itu gua bingung mau